Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ya, ini pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Di luar zikir al-matsurat, banyak alim ulama yang mengajarkan zikir rotib atau solawat dengan bilangan tertentu untuk dijadikan amalan. Nah, ini bagaimana hukumnya mengamalkan amalan-amalan semacam ini? Apakah juga termasuk bid'ah? Mengingat redaksi bacaannya adalah karangan alim ulama dan muncul jauh setelah masa Rasulullah SAW. Yang perlu kita ingat, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu dalam ilmu usul fiqhi itu sedang menjelaskan bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak ada contohnya. Tetapi apakah yang tidak ada contohnya itu menjadi haram untuk kita kerjakan? Kan tidak. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya dalam memahami bid'ah, atau Imam Ibnu Hajar misalnya yang sangat paham dengan hadis Bukhari itu, bid'ah itu kan ada dua macam. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dikatakan bid'ah madzmumah, tidak boleh itu. Tapi kalau bid'ah itu hanya sekedar sesuatu kita adakan, itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, atau bahkan itu sesuai dengan ruh Quran dan hadis secara keseluruhan, maka itu disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Nanti hukumnya itu kan halal haram, nggak ada hukum itu bid'ah tuh nggak ada. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Hukum itu syarat, rukun, rukhsah, azimah, itu namanya hukum. Belajar usul fikih dimanapun ya seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita membaca zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi misalnya, itu tadi kan disebut al-ma'thur. Al-ma'thur itu ma'uthira anin Nabi. Dia memang didapatkan dari Nabi. Untuk itu kita perlu melihat nih, apakah semua yang kita kerjakan hari ini itu memang berasal dari Nabi semua? Enggak. Contoh misalnya, azan. Azan itu ada as-sholatu khairum minan naum. Itu disepakati bukan dari Nabi. Muadzin Nabi yang ngomong kayak begitu. Muadzin Nabi bicara as-sholatu khairum minan naum, ditambahkan. Maka ada orang menurut saya itu kurang akhlak dan kurang ilmu, berusaha menghapuskan as-sholatu khairum minan naum. Nggak bisa. Kenapa? Itu dibaca di hadapan Nabi, dan Nabi tidak pernah mengatakan itu tidak boleh. Nah, oleh karena itu kan berarti ada tambahan di sini. Kenapa dia boleh dikerjakan? Karena mendapat persetujuan Nabi. Yang pertama harus diingat. Kemudian yang kedua misalnya dalam Sahih Bukhari ini. Ini terkait dengan doa ketika kita i'tidal. Dulu doanya, standarnya, imamnya bilang, Sami Allahu liman hamidah. Makmum di belakang, Rabbana walakal hamdu. Kemudian pada satu kejadian, ini ada dalam Sahih Bukhari, masyhur sekali, ada sahabat yang menambahkan doa itu. Rabbana walakal hamdu, hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi. Ada tambahannya nih. Selesai sholat, Nabi nanya, tadi itu yang nambahin doa iktidal jadi hamdan kathiran thayyiban mubarakan fihi itu siapa? Sahabat tuh nggak ada yang mau jawab. Karena mungkin persepsinya, wah salah ya, sok keminter kata orang Jawa. Maka nggak ada yang jawab. Kata Nabi siapa? Karena nggak ada yang jawab. Maka ada sahabat yang nanya, kenapa sih Rasulullah kok nanya kayak gitu? Kata Nabi, saya melihat puluhan ribu malaikat membawa doa itu ke arsy. Betapa mulianya doa itu. Baru sahabat tuh ngomong, saya Rasulullah. Nah, itu kata Imam Ibnu Hajar, bukan kata saya. Anda boleh tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi yang saya sampaikan itu adalah ajaran yang saya terima. Misalnya dari guru-guru saya yang bersambung kepada ulama besar. Sekali berimam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim. Sekali berimam Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari. Kalau Anda mengatakan, tapi kata guru saya Syekh Anu, Doktor Anu, Profesor Anu, nggak boleh. Nggak apa-apa. Saya kan tidak pernah memaksa Mbak Eva untuk berobat ke dokter saya. Sebagaimana Mbak Eva juga nggak boleh Pak Faiz ke dokter saya ini saja. Ya kita bersainglah sesama dokter kan. Ketika dokter saya punya karya seperti Fathul Bari, ketika dokter saya punya karya seperti Al-Imamun Nawawi, tentu kapabilitas dan kredibilitasnya itu buat saya pribadi mengalahkan orang-orang yang melarang itu. Apa kata Imam Ibnu Hajar ketika membaca hadis tadi?
Hadis tadi menunjukkan bolehnya ihdath, mengarang, menulis zikir yang tidak diajarkan di dalam Quran dan hadis, tetapi maknanya itu dipahami sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mbak Eva bilang soal bilangan. Ini kan ada orang kadang-kadang, Pak, hidup saya kok sulit ya. Dijawab sama Kiai, kamu bersolawatlah 100 kali. Orang bertanya, dari mana 100 kali itu dalilnya? Loh, 100 kali itu dalilnya dari Quran. Apa kata Quran? Wadhkurullaha, dan ingatlah kamu kepada Allah. Ingatnya itu selalu Quran itu zikron kathiro, dengan zikir yang banyak. Nah, ketika zikir yang banyak, tafsirnya ada nggak, Mbak Eva? Nggak ada. Mungkin buat orang yang Islamnya pas-pasan kayak saya nih, yang malas, zikir 33 itu udah kebanyakan. Tapi mungkin menurut Imam Syafi'i, rendah betul kalau zikir cuma 33. Wong saya bisa menghatamkan Quran dalam sehari semalam. Kita hatam Quran sekali Ramadan itu bangganya luar biasa. Di-share di status WhatsApp kita. Alhamdulillah, hatam juga akhirnya. Banyak dan sedikit, itu relatif kan. Maka murabbi, atau dalam tradisi sufi itu namanya mursyid. Yang ingin memberi nasihat, itu mengatakan, orang seperti kamu nih, nggak cukup baca bismillah 10. Ini orang akan lurus jalannya kalau baca 100. Orang tanya, kenapa nggak 1000? Kalau 1000 berontak. Kenapa? Kebanyakan. Tapi kalau 10, kesedikitan. Nah, angka-angka itu sebetulnya tidak ada kait-mengaitnya dengan bid'ah. Karena mereka tidak pernah menisbatkan itu kepada Nabi. Kita bilang, zikir itu zikir apa? Zikir mujarab. Nih, mujarab itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayaknya sakti. Padahal mujarab itu dalam bahasa Arab artinya dari jarroba, dicoba. Dicoba ini gini Mbak Eva. Ada orang soleh dulu mendapatkan problematika dalam hidup. Tahu-tahu dia katakan, saya ingin berobat dengan sholawat. Orang berobat pakai obat dokter boleh kan? Masa orang nggak boleh berobat pakai Quran? Dia diuji sakit, tidak punya uang untuk ke dokter. Tapi dia tidak pernah menyalahkan dan protes kepada Allah. Allah tidak kasih rezeki saya berupa uang untuk saya bisa pergi ke rumah sakit. Tapi Allah kasih rezeki saya waktu untuk saya bisa baca Quran. Maka dia katakan, saya baca Yasin 33 kali. Alhamdulillah. Dengan itu penyakit saya sembuh. Pertanyaannya, ada nggak yang bisa menyatakan kepada saya bahwa itu bertentangan dengan kaidah tauhid? Bahwa itu bertentangan dengan ajaran syariat? Nggak ada. Kenapa kok 33 kali? Ya itu perasaan dia saja. Kalau baca sekali kayaknya kurang. Kalau baca 10 kali kayaknya kurang. Tapi baca 3000 kali kayaknya saya nggak mampu. Maka saya mampu 33, tiba-tiba sembuh. Boleh nggak saya cerita ke Mbak Eva? Eva, kemarin saya sembuh, baca ini 33 kali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa 33 kali itu dari Nabi. Itu dari tarekat saya. Ini supaya teman-teman nih bisa memahami para pemirsa. Ada tarekat namanya A, ada tarekat namanya B. Bisa aja kan? Saya bikin tarekat faiziyah. Cuman saya nggak pede dan saya tahu diri lah siapa saya untuk diikuti orang. Tapi kalau saya seperti Imam Abdul Hasan As-Sadili, dia punya aurat, dia punya disiplin, dia punya keistiqomahan. Yang kemudian istiqomah ini terlembaga dalam kebiasaan, keseharian, karena baik dia sebarkan kepada orang lain. Itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi tapi kita harus break dulu ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.